Sini Grip. Ketemu lagi ya sama saya Arya. Dan kebetulan kemarin tuh gue midnight baru nonton film horror thriller yang baru, judulnya Escape Room ya. Trailer tuh gue lihat film ini kayak mirip-mirip, banyak teka-teki, puzzle, survival, ruangan, kematian. Ngingetin gue kayak film Saw, terus apa ya, The Cube kali ya, terus Target kali ya. Tapi Target itu versi gak jelasnya lah ya. Premisnya itu ngeliatin ada 6 orang yang tidak saling kenal berkumpul di satu ruangan dan mereka harus lolos dari ruangan tersebut. Kalau yang gue suka sih ya dari film ini, jelas genre kayak gini udah jarang. Gue sendiri dulu suka banget Saw dibuat terus menerus jadi boring gitu, jadi tidak ada inovasi lagi gitu dan boring aja lah pokoknya. Terus banyak sih film-film yang teka-teki tapi menyebabkan kematian gitu ya, dan si Escape Room ini salah satunya menghidupkan kembali genre itu gitu. Ramah buat semua penonton asli, karena ini salah satu film horror thriller yang kayaknya bocah juga bisa nonton kali ya. Tapi ya enggak sih, jangan sih, emang masih ada adegan-adegan yang terlalu eksplisit ya. Cuman maksudnya bagi penonton dewasa ini tuh sebenarnya nggak sadis-sadis amat gitu. Desain tiap ruangannya juga gue suka. Cuman emang ada beberapa ruangan yang menarik di mata gue. Misalkan ruangan yang serba kebalik gitu ya. Itu lucu sih. Itu ada di trailer juga lah. Jadi nggak begitu spoiler. Terus ada desain ruangan yang kayak semi outdoor gitu ya. Tapi emang nggak perfect sih. Nggak semua ruangan keren gitu. Cuman ada beberapa doang. Tapi salah satu yang paling gue suka itu pas ruangan terbalik. Yang gue suka juga film ini sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan di awal gitu. Film ini tuh kayak ya berjalan aja linear, normal gitu, dan sebab akibatnya pun dijelaskan dengan sangat jelas gitu. Cuman emang mungkin bagi lo yang berekspektasi tinggi gitu kalau film ini puzzle-nya bakal serumit film tentang kayak gini yang udah-udah, mungkin kayak bakal kecewa gitu. Kalau gue lihat dari trailernya, gue harap ini film tuh bakal ngasih sesuatu yang shocking banget gitu di akhir, tapi ternyata nggak juga gitu. Dari ruangan pertama masih oke, ruangan kedua lumayan, ruangan ketiga oke, sampai ruangan terbalik. Tapi setelah ruangan terbalik, karena ceritanya kayak udah mau beres, jadi mereka kayak terlalu buru-buru gitu untuk menyelesaikan semuanya. Jadi di sisa ruangan itu tidak ada yang menarik lagi kecuali chaos gitu ya. Karakter-karakternya tuh nggak ada yang spesial ya. Jadi karakter-karakternya tuh emang semuanya rata-rata standar gitu, stereotip banget lah. Ada yang lugu, ada yang pinter, ada yang belagu, ada yang sok tahu, ada yang sok bijak gitu ya. Yang nggak ada kejutan gitu. Jadi emang ya udahlah, ini mah karakter-karakter stereotip film-film Hollywood tuh kayak gini gitu. Dan jalan ceritanya pun ya itu tadi gue bilang, karena di akhir buru-buru banyak teka-teki yang sebenarnya menarik untuk digali lagi, cuman jadi kayak tidak terjelaskan aja gitu. Misalkan gitu ya, kan ada satu karakter di sini cowok loser dan dia akhirnya bisa keluar gitu dari permainan ini dengan selamat gitu. Cuman kemampuan dia untuk keluar dengan selamat itu seperti ya tiba-tiba aja dia tiba-tiba jadi jenius gitu. Tiba-tiba di ruangan terakhir itu dia kayak bisa mencari semua teka-teki dengan cepat gitu. Padahal di awal tuh kita nggak pernah tahu kalau dia tuh orangnya emang sepintar itu gitu. Makin ke akhir itu kayak makin diburu-buru gitu, kayak makin biar cepat aja untuk nge-reveal plot yang lain gitu. Jadi ya udahlah, di akhirnya itu tidak ada rewarding gitu. Jadi kayak emang ini mah orang psikopat yang pengen lihat mereka saling bunuh. Saw misalkan ya, Saw itu kan sebrutal apapun gitu, kalau emang si orangnya bisa lolos dari perangkap Saw, ya udah dia lolos aja kan, maksudnya walaupun dengan tangan buntung, kaki putus gitu ya, yang penting kan lolos gitu ya. Jadi ada rewarding yang emang nyata gitu. Kalau ini tuh seorang psikopat aja gitu yang pengen ngelihat orang-orang mati gitu, dan dia dibayar oleh orang-orang kaya. Jadi ngingetin gue sama film Hostel malah. Jadi ketika ada orang-orang kaya ngebayar untuk sajian yang sangat sadis gitu. Cuman ya itu balik lagi, film ini emang gak begitu sadis banget. Jadi semua kematian yang ada di sini itu digambarkan dengan sangat biasa aja gitu. Banyak hal-hal yang kayaknya lebih asik lagi kalau emang dibuat lebih personal gitu. Karena kan tiap ruangan ini didesain untuk sesuai sama salah satu backstory karakternya gitu. Sayang aja karena dari situ tuh gue mikir, wah ini pasti pelakunya adalah seseorang di antara mereka, atau pelakunya adalah seseorang yang punya dendam atas masa lalu gitu, atau apa gitu. Itu kan kayaknya mungkin lebih asik gitu, tapi ternyata ya nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Memori-memori personal tiap karakter yang ada di sini kurang dapat aja gitu. Misalkan kan kayak pas rumah kayu itu tuh yang ruangan kedua setelah ruang tunggu, kan si karakter yang loser itu dia tahu kalau password si gemboknya itu adalah Rudolph kan. Jadi kayak kenapa lu tahu? Udahlah pokoknya Rudolph gitu. Karena Rudolph itu adalah lagu yang dia nyanyiin kan pas sebelum kecelakaan dulu. Tapi kan itu kayak hal yang sangat detail banget gitu. Si psikopat itu gimana caranya bisa tahu kalau
dia itu dulu sebelum kecelakaan mobil nyanyiin lagu itu gitu kan, kayak sesuatu yang jauh juga sih. Misalkan gitu yang jaket merah cluenya yang dipakai sama si cowok yang sombong itu, nah itu kan masih masuk akal ya, karena kan dulunya dia ceritain dia selamat dari perahu gitu ya yang tenggelam dan dia memakai jaket itu gitu kan, walaupun emang kita nggak tahu dibaliknya dia dapetin jaket itu gimana caranya gitu kan, tapi dikasih tahu kan kalau dia ternyata dulu ngebunuh temennya untuk dapat jaket itu. Tapi kan jaket itu sesuatu yang nyata gitu ya, ada di situ gitu, kayak masih masuk akal si psikopat tahu hal itu gitu. Dan banyak scene-scene yang emang terlalu cepet aja gitu, kayak scene setelah di ruangan terbalik kan mereka akhirnya masuk ke ruangan operasi. Di ruangan operasi itu kan mulai kelihatan nih masa lalu setiap orang satu-satu dan kenapa mereka dikumpulin, motifnya mulai terbuka kan, walaupun emang nggak spesial amat gitu. Jadi bagi gue pas nonton wah enjoy lumayan. Dan pas gue nonton Midnight kemarin juga akhirnya wah gue nggak ngantuk gitu ya, kan Midnight tuh malam banget ya, malas sebenarnya gue nonton Midnight itu, tapi pas Escape Room tuh ya udahlah gue nyobain, ternyata ya lumayan seru sampai akhir. Endingnya juga kayak mengisyaratkan kalau nanti bakal ada sequelnya kalau sukses filmnya, ya kita lihat aja ya, walaupun emang kayak terlalu edan aja gitu. Ini tuh psikopatnya kayak udah mah sadis, canggih lagi, kaya lagi, gue nggak ngerti lagi, tapi ya kita lihat aja apakah kalau ada sequelnya bisa lebih bagus dari ini. Jadi kalau ngomongin skor mungkin dari gue cukup 7 aja ya dari 10. Gak wah banget, tidak ada momen-momen yang bisa bikin gue shocking banget gitu ya. Bahkan di endingnya ketika dia ketemu sama si Game Masternya, gue pikir Game Masternya itu kayak si Jigsaw gitulah, punya akal bulus rahasia lagi gitu. Ternyata ya udah cuman gitu aja, cuman orang yang di-planting di situ buat bikin tempat bermain yang mematikan bagi mereka, udah aja. Dan dianya mati lagi, ya udahlah. Jadi kayak endingnya pun kayak ya udah gitu doang gitu ya, nggak ada sesuatu yang bisa bikin gue excited gitu untuk sequelnya setidaknya gitu ya. Tapi ya udahlah, setidaknya kalau kalian udah nonton silahkan share menurut kalian gimana filmnya, apakah ini film horror thriller yang menarik, apakah kalian suka film puzzle seperti ini, atau emang lebih baik film Target. Nggak ada yang bercanda. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan seperti biasa jangan lupa untuk nonton Cinecritic tiap minggunya. Gitu aja dulu kali ya. Oke deh, bye.